Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Hadratal mukarramin, jamaah salat subuh Masjid Al-Barakah rahimakumullah. Alhamdulillah hingga hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih di dalam suasana Syawal. Selamat Idul Fitri, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh aktivitas ibadah kita, mulai dari puasa, qiyamul lail, dan berbagai amalan-amalan ibadah yang kita laksanakan. Dan secara khusus saya menyampaikan permohonan maaf jika ada kesalahan-kesalahan baik yang sengaja maupun yang tidak. Ini sebagai penyempurna aktivitas ibadah kita, hablum minallah dan juga hablum minannas. Kita mulai pengajian rutin kita di setiap Ahad pagi. Hari ini hari Ahad, dan permulaan pengajian di hari Ahad Syawal ini jilid baru. Jadi terakhir kemarin kita menuntaskan satu jilid dari 2 jilid kitab Kifayatul Akhyar. Yang terakhir kemarin Kitabul Hibah, itu terakhir. Sekarang kita mulai masuk kepada bagian kedua dari urusan muamalah. Ada beberapa rincian yang akan dibahas di dalam jilid 2 ini, dimulai dengan bab luqotoh, bab soal temuan, barang temuan. Bagaimana langkah kita jika melihat barang yang jatuh atau barang yang kececer tapi itu bukan punya kita dan diketahui itu punya orang lain. Kemudian nanti ada bab soal lakit. Jadi ada luqotoh, ada lakit. Kalau luqotoh itu terkait dengan barang, kalau lakit itu terkait dengan orang. Ada anak hilang misalnya, kemudian ditemukan, nemuin anak, itu gimana sikap kita, bagaimana langkah penyelesaiannya. Ada kalanya kececer pas ke mall, kemudian lupa bawa anak atau lagi ke tempat rekreasi. Atau bisa jadi memang dia ditinggal atau dibuang. Awalnya bagi kita yang
biasa-biasa saja, pasti berpikir aneh, masa anak dibuang, masa anak ditinggal. Tetapi faktanya kan ada. Nah, bagaimana menyikapi hal yang seperti itu. Kemudian bab soal wadi'ah, titipan, baru kemudian nanti masuk ke kitabul faraid dan wasoya, kitab khusus atau bab khusus terkait dengan ilmu faraid, ilmu waris. Nah, sekarang kita masuk kepada faslun fil luqathah. Marilah kita mulai dengan bacaan umul kitab, seraya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan awal pengajian ini di bulan Syawal diberikan keberkahan, awalnya penuh barokah, kemudian hasilnya maslahah bagi kita, dan akhirnya manfaat untuk kepentingan akhirat kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam syai'ul lillahi laumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Faslun fil luqathah diawali dengan penulisan hadis oleh muallif, mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Ini adalah hadis sahih, artinya barang siapa yang Allah kehendaki terhadap dirinya sebuah kebaikan, yufaqihu fiddin, niscaya dia akan berikan pemahaman yang lebih mengenai urusan agama. Nah, kalau kita pengen memperoleh kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, kita terus belajar memahami agama. Kalau bahasa leksikalnya, Allah jadikan ahli fikih. Jadi kita jika menghendaki kebaikan-kebaikan, kita terus belajar. Salah satunya adalah belajar ilmu fikih yang kita rutinkan, kita dawamkan di setiap Ahad pagi setelah salat subuh ini. Faslun fil luqathati, fasal tentang bab luqathah. Qala, berkata muallif, wa idza wajada luqatatan fi mawatin aw tariqin falahu akhdhuha aw tarkuha. Wa idza wajada, apabila menemui seseorang luqatatan barang temuan, fi mawatin di tempat yang tidak dimiliki oleh orang, aw tariqin atau di jalanan atau tempat yang terjaga atau enggak terjaga, falahu akhdhuha, maka baginya, bagi orang yang menemukan itu, akhdhuha, boleh mengambilnya, aw tarkuha atau meninggalkannya. Jadi ketika ada seseorang menemukan barang temuan, itu punya opsi untuk mengambil atau enggak mengambil. Akan tetapi jika barang temuan itu ada di jalanan dan kita melihat jika dia tidak diamankan dia akan kelindas atau rusak, maka kita punya dianjurkan untuk ngamanin, dipinggirkan. Nah, setelah dipinggirkan itu ada pilihan mengambil atau meninggalkannya. Wa akhdhuha aula, akan tetapi mengambil barang temuan itu lebih utama. Idza kana ala thiqatin minal qiyami biha, jika kondisinya dia cukup terpercaya untuk memeliharanya. Jadi kalau kita dalam perjalanan yang perjalanannya jauh,
nanti susah untuk memberitahu kemungkinan ini punya orang sekitar. Ya nggak usah ngambil, itu lebih bagus. Tetapi kalau kita ya dekat-dekat sini, misalnya di komplek BDN ada kececer di pinggir jalan, kita ambil, itu lebih bagus. Syaratnya ada komitmen, ada ngukur diri kita mampu untuk memenuhi hak-hak barang temuan itu. Al-luqatatu bi fathil qaf, luqatah alal masyhur wa hiya asyai'ul malqut, yaitu sesuatu yang terjatuh. Qala Al-Azhari, Imam Al-Azhari berkata, wa ajma'a alaihi ahlul lughah wa kadza qala Al-Asma'i wal Farra wa ibnu Al-A'rabi wa qala Al-Khalil hiya bi fathil qaf al-wajid. Menurut Imam Al-Azhari, al-luqatah itu cara bacanya ahli bahasa konsensus. Sementara menurut Imam Al-Khalil hiya bi fathil qaf, dengan fathah qaf, luqatah artinya al-wajid, orang yang menemukan. Li'anna fi'lahu lil fa'il mithlu dhahakatin, karena pekerjaan itu pada hakikatnya adalah punya orang yang mengerjakan. Mithlu dhahakatin, seperti ketawa, yaitu orang yang tertawa. Wa fa'latun fatakunu lil malqut, kalau fa'lah itu artinya al malqut, orang yang atau laqtah itu sesuatu yang ditemukan, jadi barangnya. Qala Al-Azhari wa huwa al-qiyas. Walil tiqat fi syar'i huwa akhdhu malin muhtaramin min mudi'atin liyahfadhahu aw liyatamallakahu ba'da ta'rif. Definisinya barang temuan itu atau iltiqat, mengambil barang temuan, huwa akhdhu malin muhtaramin, mengambil barang yang terjaga, yang terhormat. Jadi diketahui secara umum barang itu berharga. Jadi kalau buang puntung rokok itu bukan terhormat ya, jadi nggak perlu diumumkan, nggak perlu diumumkan. Tapi ini adalah mengambil barang yang terhormat. Kalau mulung misalnya, itu bukan luqatah, karena dia tidak mal muhtaram. Kalau kita tahu di situ ada cincin emas, ada tas, dompet, nah itu secara umum adalah malun muhtaram. Itu yang jika ditemukan itu masuk kategori luqatah. Min mudi'atin, dari sesuatu yang orang kemungkinan jatuh. Ada barang berharga tapi di depan rumahnya ada mobil misalnya, nah, itu bukan temuan. Kalau kita ngelihat, wah ini enggak ada yang punya ini kayaknya, udah diambil aja. Ada sepeda motor di depan rumahnya, enggak. Itu kecuali sepeda motor itu ada di hutan sudah 3 hari, nah, itu masuk kategori luqatah. Akhdhu malin muhtaramin min mudi'atin, dari sesuatu yang hilang, liyahfadhahu, untuk dijaga, aw liyatamallakahu, atau untuk dimiliki, ba'da ta'rifi, setelah diumumkan. Wa fihi nazar li'annahu yakhruju minhu al-kalbul mu'allam. Nah, di sini ada catatan, akhdhu malin muhtaram, mengambil barang yang terhormat. Kalau barangnya sesuatu yang diharamkan, misalnya ada wine jatuh, itu nggak perlu kita ambil dan nggak perlu diumumkan, itu nggak masuk kategori barang temuan. Wala syakka fi jawazil iltiqat lil hifdzi. Faidah, halil mughallaq fil luqatah hukmul amanah
au hukmul iktisab. Nah, setelah kita fahami bahwa ketika kita menemukan barang temuan ada dua opsi mengambil atau meninggalkan, dengan anjuran untuk bisa mengambil jika kita bisa menjaga amanah tersebut. Sekarang pertanyaan fikihnya, ini pertanyaan fikih yang memang nanti berkonsekuensi kepada penentuan hukumnya. Apakah status luqatah itu berada di dalam hukum kepemilikan atau hukum amanah? Nah itu pertanyaan usul fiqh sebenarnya ini yang menyebabkan perbedaan di dalam perumusan hukum fikih. Apakah secara umum dalam melihat barang temuan itu sebagai amanah untuk kita tunaikan, dijaga, atau pada hakikatnya ini prinsipnya adalah hak kita. Nah, jadi prinsipnya adalah hak kita. Kalau amanah itu nanti berkonsekuensi kepada adanya kewajiban. Nah, ini. Qaulani wallahu alam. Ada dua pandangan. Dua-duanya memenuhi teori fikih dan memenuhi dasar-dasar di dalam penjelasan nas yang menjelaskan mengenai luqatah. Wal aslu fiha ahadits. Dasar dari pengetahuan mengenai luqatah ini ada beberapa hadis. Minha hadis Zaid bin Khalid al-Juhani. Salah satunya adalah hadis Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam su'ila an luqatati zahabi wal wariqi, ditanya tentang temuan emas dan perak. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan, i'rif wika'aha wa isafaha thumma arifha sanatan. Ambil kemudian ketahui, fahami ukurannya, kemudian sifat-sifatnya, thumma arifha, kemudian publikasikan barang temuan tadi sanatan, selama 1 tahun. Fa illam tu'arifha fasbaqha wal takun indaka wadi'ah. Jika kamu tidak memberikan publikasi kemudian kamu ambil, maka itu statusnya sebagai titipan. Fa in jaa talibuha yauman minad dirhami fa addiha ilaihi. Jika datang pemiliknya atau orang yang mencari suatu ketika dalam rentang 1 tahun itu, fa addiha ilaihi, maka tunaikan. Wa sa'alahu an dhallatil ibil faqala ma laka walaha da'ha fa inna ma'aha hidha'aha wa siqa'aha taridul ma'a wa ta'kulu syajara hatta yalqaha rabbuha. Akan tetapi jawaban Rasulullah SAW berbeda ketika ditanya mengenai barang hilang itu jenisnya hewan. Jenisnya hewan yang umumnya dia bisa mandiri. Dhallatil ibil, unta yang hilang. Faqala, kemudian Rasulullah SAW menjawab, malaka walaha, apa urusannya gitu. Da'ha, tinggalkan saja. Fa inna ma'aha hidha'aha wa siqa'aha, karena hewan itu bisa nyari makan sendiri. Taridul ma'a, dia akan minum, wa ta'kulu syajara, dan makan pepohonan. Ini umumnya kalau dia binatang yang dilepas ya. Hatta yalqaha rabbuha, sampai suatu waktu pemiliknya bisa nemukan. Jadi enggak membahayakan sama sekali, enggak rusak juga. Jadi kalau sesuatu yang enggak rusak kemudian dia
tetap bisa eksis, ya lebih baik dibiarkan. Nanti suatu waktu yang punya bisa nemuin. Kayak nanti orang ketinggalan istri, nggak usah disimpan di rumah. Kecuali istrinya menderita ODGJ, ya, artinya dia nggak bisa mengurusi dirinya sendiri, dia butuh pembimbingan dan juga pendampingan. Wa sa'alahu anisyah faqala khudha fa innama hiya laka aw li akhika aw lidhibi. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi kepada Rasulullah SAW, gimana kalau yang hilang itu kambing kecil atau binatang piaraan yang dia membutuhkan perawatan khusus. Nah, khudha, ambil dia. Fa innama hiya laka, jika kamu nemuin itu kamu punya hak. Auli akhika, jika enggak kamu nanti yang ambil, ya orang lain, intinya diamankan. Auli dhibi, atau nanti bisa rusak, bisa dimakan apa, yang biasa makan kambing kecil itu apa, garangan atau harimau dan lain sebagainya. Rawahu asy-Syaikhan. Nah, dalam konteks ini jika kita melihat ada barang temuan atau barang, tadi di awal prinsipnya bisa mengambil bisa tidak. Mengambil lebih utama jika kita yakin bisa merawat dan atau mempublikasi, menjaganya intinya. Kalau tidak, kita bisa ambil, kita serahkan kepada otoritas yang memungkinkan untuk bisa merawat dan juga mempublikasi. Misalnya pada satu waktu kita jalan di mall, pusat perbelanjaan, atau di restoran gitu. Kita pas ada di jalan atau pas ada di area toilet atau di area masjid, melihat barang tergeletak yang secara umum ini punya orang dan secara umum juga lepas dari kendali orang yang punya. Misalnya duduk lagi pesen makanan, di sebelahnya kok ada handphone misalnya, nggak ada bertuan, nggak ada orang bertuan. Kalau kita baik dan yakin kita amanah, kita ambil. Lanjutannya gimana? Lanjutan bisa kita identifikasi melalui nomor kontak, kemudian kita lacak mengenai ihwal ini kemungkinannya punya siapa. Kalau tidak, kita serahkan kepada pemilik warung atau kepada otoritas, misalnya security. Sebelum barang itu jatuh ke tangan orang yang gak thiqah. Artinya begitu kita lihat itu dalam posisi kita mengasumsikan kalau ini enggak kita ambil, diambil orang yang enggak thiqah, ini potensi akan hilang terus dan diambil secara tidak hak. Maka lebih baik kita ambil sebagai salah satu cara kita mengamankan barang itu dan membantu menyampaikannya kepada orang yang punya dengan beberapa alternatif yang mungkin kita lakukan. Nah, kecuali kita buru-buru kemudian melihat, setelah itu udah disampaikan saja kepada security. Itu ada tanggung jawab sosial dan ketentuan ini balik kepada perbedaan apakah luqotoh ini berada di dalam hukum amanah atau hukum iktisab.
Wa ajma'al muslimuna 'alal jawaz fil jumlah wa hal tuhtasabu au tajib wa hal tustahabbu au tajibu au kaifal hal yungzaru in kanal wajidu fasiqan karihal iltiqat. Para ulama konsensus mengenai bolehnya mengambil barang yang diduga lepas dari kepemilikan atau lepas dari kontrol orang yang punya. Nah, mengambilnya itu hukumnya wajib atau sunnah dan bagaimana kondisinya. Maka sangat situasional dan kondisional. Yungzoru, dilihat, ingkanal wajidu fasiqon karihal iltiqat. Jika orang yang nemu itu enggak punya kompetensi untuk menjaga, ya enggak boleh. Wa minal ashabi man mana'ahu al-iltiqat wa huwa qawiyyun wa idzal taqata naza'at min yadihi kama yantazi'u malu waladihi. Ketahuan kalau yang ngambil itu orang fasik, dibawa. Kita juga harus proaktif ngambil. Itu tadi punya orang lain, nah, bawa aja. Kalau ketahuan itu barang jatuh temuan, tapi diambil sama orang yang diduga nggak amanah, maka kita bisa mengambil itu untuk kita tunaikan. Begitu kita melihat ada barang jatuh punya orang, apalagi kita tahu ini jatuhnya, kemudian orangnya pergi, diambil oleh orang lain yang diduga orang lain ini mau ngambil untuk kepemilikan, maka kita bisa inisiasi untuk intiza di sini, mengambil, memintanya untuk kemudian kita sampaikan kepada yang empunya atau orang yang bisa merawatnya. Wa in kana al-wajidu hurran rasyidan wa huwa mimman ya'manu ala nafsihi adamal khiyanah fiha nazar in wajada fi mawdi'in ya'manu alaiha al-amana ahlu wa laysal mawdi' mamlukan wala daru syarq fal aula fi haqqihi ayyakhudhuha. Nah, akan tetapi jika orang yang melihat atau menemukan itu orang yang amanah terhadap dirinya dan diketahui dia enggak khianah, kita bisa melihat, bisa diri kita terutama kalau kita memiliki kemampuan, fiha nazar, ada dilihat lagi, in wajada fi maudi'in ya'manu alaihal amanah ahlu, jika dia menemukannya di tempat yang dia mampu menjalankan amanah. Kalau dia menemukannya di sungai atau di kolam renang dalam, kita nggak bisa renang, ya nggak usah maksain kita nyebur, karena itu nggak cukup aman bagi dia. Walaisal maudhi' mamlukan, dan tempat itu tidak dimiliki. Kalau barang jatuh berada di pekarangan orang, ya sudah, nggak perlu kita ambil. Wong itu di pekarangan orang, punya orang di situ berarti. Waladar fal aula fi haqqihi ayyakhudhuha. Jika kondisi kita nemukan barang di tempat umum yang diduga kuat ini punya orang tercecer, kemudian kita mampu, kita yakin mampu untuk bisa mengamankan, maka lebih bagus kita ambil dan amankan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena didasarkan kepada hadis Nabi, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah akan berada di dalam pertolongan hambanya sepanjang hamba itu menolong saudaranya. Ini bab soal ta'awun. Wa in kanat fi mawdi'in la ya'manu 'alaiha fal yalzamuhu akhdhuha fi khilaf. Qila yajibu liqaulihi wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Fayalzamu ba'dhum hifdhu mali ba'din
kama anna waliyya malil yatim yalzamuhu hifdzu malihi wa qila la yalzamuhu liltiqat bal yustahabbu wa huwa sahih. Jika barang temuan itu di suatu tempat yang layak man alaiha, yang tidak aman atas barang itu, fahal yalzamuhu akhduha, apakah wajib mengambilnya? Fihi khilaf, qila yajib, ada yang menyatakan iya wajib. Kalau barang itu dibiarkan dia nggak aman, maka kita wajib untuk mengambilnya. Kenapa? Didasarkan kepada keumuman firman Allah, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Mukmin yang satu dengan yang lain itu saling melindungi. Mukmin laki-laki, mukmin perempuan, sebagian di antara mereka pelindung, kemudian pemimpin satu dengan yang lainnya. Nah, atas dasar posisinya sebagai aulia ba'din tadi, jika ada harta orang lain yang tercecer kemudian potensial rusak jika tidak kita amankan, maka kita memiliki kewajiban untuk mengamankan dan juga menjaganya. Fayalzamu ba'duhum, maka wajib sebagian di antara kita hifdzu mali ba'din, menjaga harta orang lain. Kama anna waliyya malil yatim, sebagaimana kedudukan wali harta anak yatim menjaga hartanya agar tidak habis. Jadi ketika ada anak yatim punya harta, masih kecil dia, belum bisa mentasarrufkan hartanya, maka harus ada orang dewasa yang bertugas mengampu harta anak yatim itu hingga terjaga kelestariannya dan tidak terhambur-hamburkan sampai habis nggak bermanfaat. Nah, tugasnya wali harta anak yatim. Pengertian wali harta anak yatim ini nggak mesti keluarga. Kalau dia nggak punya keluarga, tugas tanggung jawab orang terdekatnya. Jadi wali malil yatim. Nah, dianalogkan dengan keberadaan wali harta anak yatim itu bagi setiap orang yang mengetahui adanya barang berharga yang punya orang lain yang kita bisa jadi belum tahu juga punya siapa itu, tetapi jika tidak diamankan itu akan rusak, nggak bermanfaat, apalagi barangnya sangat berharga. Maka kita memiliki kewajiban untuk mengamankan. Wa qila la yalzamul iltiqat bal yustahabbu. Ada yang menyatakan itu hukumnya enggak sampai wajib, tetapi itu disunahkan. Yang berikutnya far'un laisa lil abdi al-iltiqat ala rajih li anna al-iltiqat amanah aw walayah fil ibtida. Laisa lil abdi tidak wajib, tidak boleh bagi hamba sahaya untuk mengambil barang temuan. Ala rajih, menurut pandangan yang rajih. Kenapa? Li'anna liltiqat, karena mengambil barang temuan itu amanatun aw wilayah, berkedudukan sebagai amanah untuk ditunaikan, atau wilayah atau perlindungan fil ibtidai di awal, wa tamliku bil intiha, dan kemudian punya hak kepemilikan setelah itu dengan syarat-syarat tertentu. Wal abdu laisa ahlan lidzalika, sementara budak itu enggak memiliki kompetensi dalam hal kepemilikan. Fala yu'taddu bi ta'rifihi. Wa idza akhadhaha wajaba alaihi ay ya'rifa sittata asya'a
Apabila seseorang menemukan barang temuan kemudian sudah mengambil sikap untuk mengambil, wa idza akhadhaha, apabila dia mengambil barang temuan, wajaba alaihi ayya'rifa sittata asya, maka wajib atasnya mengetahui 6 hal. Yang pertama, wi'a'aha wa ifasaha wa wika'aha wa jinsaha wa adadaha wa waznaha. Dia mengetahui sifat-sifat barang dan karakteristiknya. Kalau toh emas ukurannya berapa, kemudian warnanya apa nanti. Kalau nemu sepeda motor digeletakin di mana, mereknya apa dan sejenisnya. Sifat-sifatnya, jenisnya, jumlahnya, timbangannya kalau barang itu diukur dengan timbangan. Wa yahfadhuha fi hirzi misliha, dan kemudian dia memiliki tugas menjaga merawat dan menempatkan di tempat yang umum sebagai sebuah penjagaan. Jadi begitu diambil, dirawat dan juga dijaga. Summa idza arada tamallukaha, kemudian apabila dia menghendaki, lanjutannya menghendaki untuk memilikinya, ini dibolehkan, tetapi syaratnya arrafaha sanat ala abwabil masajid, mengumumkan sanah selama 1 tahun ala abwabil masajid, di pintu-pintu masjid. Nah ini tentu dalam konteks hari ini nggak mesti di pintu masjid, jadi diumumkan misalnya di broadcast atau di status kita misalnya, itu bagian dari mekanisme pengumuman itu. Dan penentuan sanah ini juga kembali kepada urf, kepada kebiasaan. Kalau kebiasaan orang misalnya apa barang yang jatuh, misalnya handphone, ya nggak nyampe setahun tuh, bisa nanti akhirnya dimiliki dan sah secara syar'i, dan itu sah secara syar'i. Wa fil maudhi' alladzi wajadaha fihi, dan diumumkan di tempat dia nemuin. Nah, diumumkan di tempat di mana nemuin. Intinya terkomunikasi kepada publik, sehingga ketika ada orang nyari itu ada jejak di mana dia ditemukan dan di mana dia bisa memperoleh kembali. Fa illam yajid sahibaha kana lahu ayyatamallakaha bi syartid dhaman. Jika dalam rentang waktu yang diberikan ruang pengumuman itu enggak ada orang yang merasa memilikinya, kana lahu ayyatamallakaha, maka dia boleh untuk memilikinya. Bi syartid dhaman, dengan syarat nanti kalau suatu waktu memang benar ada orang yang mengaku dan benar-benar dia punya, kita mengedoman, mengganti. Akhidul luqatah in qusida hifdzuha ala malikiha lam yalzamhu at-ta'rif li'annahu innama yajibu li ajli tamalluk. Adapun orang yang ngambil jika tujuannya adalah menyimpannya saja agar aman, maka dia tidak wajib untuk mengumumkan. Ya ngamanin aja. Kita amanin, misalnya kita amanin kemudian kita taruh di pojok masjid, barang tercecer, barang hilang gitu. Ya sudah tuntas tugas tanggung jawab kita. Tapi kalau tujuannya di samping ngamanin itu juga pengen memiliki suatu waktu, maka dia dibolehkan dengan syarat dia ngumumkan. Nah, dengan syarat ngumumkan. Nah ini kalau pas kita umroh itu ada satu pintu khusus di mana barang-barang kececer dikumpulkan. Nah, kalau misalnya ada handphone atau apa kececer dan kececernya di tangan orang yang benar atau di tangan petugas,
itu ada pintu khusus. Kalau di Madinah itu pintu 21 dulu. Itu begitu masuk pintu terus ada low ground di bawah, turun ke bawah. Di situ ada kantor khusus untuk barang-barang kececer, barang-barang hilang. Itu banyak biasanya. Kecuali sandal. Kalau sandal nggak diamankan di situ. Sandal didorong-dorong aja kalau tidak disimpan di tempatnya. Oleh sandal ditaruh di depan gitu, udah pasti dalam waktu nggak nyampe 5 menit udah kedorong itu, kedorong oleh petugas kebersihan. Demikian juga kalau ditaruhnya di dalam masjid di rak Quran. Biasanya kan ada ditaruh di rak Quran, pasti hilang cepat itu kalau tidak dalam pengawasan kita. Di dalam masjid ada rak khusus juga, rak sendal itu. Cuma lebih sering lupa. Karena kemarin tadi itu di sininya karena sama semua. Rahasianya ya kalau sendal dibawa aja, makanya perlu bawa plastik atau tempat sendal. Pokoknya kalau sendal itu potensial hilang jika tidak kita tenteng, kita simpan di dalam tas atau di dalam tempat penyimpanan dan kita bawa dekat dengan kita. Jadi kalau kita mau memiliki itu boleh, tapi dengan syarat. Jadi syarat mengumumkan. Jika tidak mau memiliki, kita hanya sekedar mengamankannya saja, kita tidak punya tanggung jawab untuk ngumumin. Jadi misalnya kalau di jalan kita amankan dari tengah jalan, ditaruh di pinggir jalan, itu sudah menjalankan tugas kesunahan menjaga barang itu agar tidak langsung rusak kelindes mobil. Nah, kelindes mobil. Syukur-syukur kita bisa mengamankan ya, kemudian memberikan kepada orang yang punya atau memberikan kepada orang institusi yang umumnya dia ditanya orang yang kehilangan. Nah, kayak kemarin sore anak saya mau jalan sendiri, ini anak sanawiyah karena habis mondok itu terakhir nanti balik minta jalan, sementara saya sama istri ada undangan akad nikah di Bekasi. Akhirnya dia jalan sendiri ke Depak, ketemu sama teman-temannya. Gaya dia naik gokar. Terus janjian nanti kalau memungkinkan mau kita ke Senayan, ada jalan sendiri nanti gokar. Siap, pede lah dia, nggak mau diantar juga. Begitu dikontak, setelah itu nangis dia, dompetnya hilang. Dompet hilang, uangnya ada di situ dan lain sebagainya. Aduh, gimana caranya ini? Ya udah pulang aja, naik gokar, bayar di tempat. Ya mikir namanya anak kan, habis hari ini jadi besok mau berangkat pesantren kan semuanya hilang kartu-kartunya itu. Ya udah tungguin aja, lapor ke satpam, lapor satpam, suruh nunggu sekian lama, dari jam berapa? Jam 6 nanti coba dicek. Dan sebelum jam 6 dikasih tahu alhamdulillah ketemu. Jadi di tangan orang yang benar kan, berarti di tangan orang yang benar. Nah, ini berarti orang yang nemukan ini sudah belajar fikih babul luqata. Dia menemukan, enggak dia bawa kan, diserahkan ke security. Ya, kan yang sini kehilangan kan nggak mungkin nanyain orang-orang sekitar. Nah, umumnya kepada security. Ya udah nanya ke security, ketemulah itu kan. Ketemu, yang nemukan itu adalah petugas kebersihan. Petugas kebersihan. Jadi petugas kebersihannya juga amanah, security-nya juga membantu menjalankan tugas,
anaknya nggak panik. Nah, kadang anaknya panik begitu ketemu orang, kan macam-macam juga orang ya. Begitu ketemu ngelihat barang dia ada di tangan orang, kan sikapnya bisa beragam, bisa permisi, bisa suudzon, bisa langsung ditonjok gitu kan. Kamu ambil ya, padahal dia bisa jadi dia mengamankan. Nah, disinilah pentingnya saling husnudzon. Nah, saling husnudzon idealnya begitu. Makanya di dalam ketentuan fikih luqata ini ada dua pilihan, tapi yang lebih bagus diambil untuk diamankan dengan syarat dia memang baik. Makanya kan asumsinya adalah asumsi orang baik semua. Tapi kalau ada indikasi orang nggak baik gini, cepat diambil juga ketika kita melihat gitu. Maka dulu-duluan aja lebih bagus kita mengamankan. Nah, dalam konteks ini yang terakhir itu kayaknya udah ada gerobak gitu, gerobak makanan ya. Nah ya, kayaknya kita sudah dapat warning makanan nih dari Pak Haji Hanafi kayaknya. Makasih Pak Haji Hanafi. Yang terakhir, wa jumlatul luqatati arba'atu adrubin. Jenis barang temuan itu ada 4 jenis ya, 4 model. Ahaduha mayabqa alad dawam. Yang pertama, jenis barang temuan itu atau barang yang jatuh yabqa alad dawam, dia tetap enggak rusak. Kadzahabi wal fiddah, seperti emas, perak, uang itu enggak rusak dia. Wa hadza hukmuhu. Nah, atas dasar jenis barang ini tadi yang dijelaskan mengenai kita boleh ngambil, boleh enggak, kemudian kalau ngambil ada syarat-syaratnya seperti ini. Kemudian ada jenis yang kedua, wasani ma la yabqa kat'am ar-ratbi fahuwa mukhayyarun baina aklihi wa ghurmihi au bai'ihi wa hifdzi tsamanihi. Jenis yang kedua, barang yang enggak tahan lama. Yang pertama tadi kan barang tahan lama, dia enggak rusak. Maka kita boleh berada dalam dua pilihan. Nah, jenis yang kedua ini barang yang enggak tahan lama. Seperti apa? Kat'amir radbi, seperti makanan basah. Kita nemu lontong sayur. Ada orang mungkin jatuh kali itu. Fahuwa mukhayyarun. Ini ada kemungkinan jika diambil ya ini nanti basi kalau nunggu diumumkan. Kalau nggak diambil rusak. Maka kita punya hak opsi untuk ngambil dan makan. Boleh makan, au bai'i atau dijual. Tapi pada saat dijual hasilnya wa hifdzi tsamanihi, dan menjaga hasilnya. Oh, ini ketahuan habis beli terus jatuh, kececer kemana gitu kan? Terus sampai nggak sadar. Nah, dia punya opsi. Tapi opsinya ya enggak langsung begitu ketemu masih anget langsung dimakan, lumayan gitu. Kita tunggu dulu, biasanya kan orang muter juga kalau jatuh gitu. Kita jaga. Tapi dalam situasi dia jenis barang ini kan sekedar contoh, tetapi intinya adalah ketika jenis barang itu enggak tahan lama, kemudian kalau enggak kita ambil nih rusak nih. Ya udah kita ambil. Atau mau kita sedekahkan, kemudian nanti kita yang kemungkinan orang ini juga ikhlas nih. Nah, maka dalam situasi ini fahuwa mukhayyarun, dia punya pilihan baina aklihi, makan, kemudian atau jual. Intinya ngamankan barang itu biar nggak mubazir. Wasalis, jenis yang ketiga, malayabqa illa bi'ilajin karrotbi fayaf'alu ma fihi al-maslahah min bai'ihi wa hifdzi tsamanihi au tajfifihi wa hifdzihi. Sesuatu
yang nggak bisa panjang kecuali dengan pemeliharaan. Jadi contohnya apa? Seperti rutop, korma basah. Korma basah ini dia bisa lama, tapi dengan di freezer. Kalau nggak di freezer cepat rusak. Berarti kan butuh effort di sini. Nah, dilihat kalau dia punya kemampuan menjaga, dia jaga. Nah, itu karena bagian dari amanah. Fayaf'alu ma fihi al-maslahah. Maka ketika dia memutuskan mengambil harus disertai dengan kemampuan mewujudkan kemaslahatan. Apa saja min bai'ihi, bisa juga dia dengan menjualnya, wa hifdzu samanihi, dan menjaga harganya atau uang hasil penjualannya. Au tajfifihi, atau dia mengeringkan, bisa mengeringkan, misalnya korma basah tadi dikeringkan jadi korma kering. Wa hifdzihi, dan menjaganya. Al-luqatatu taratan takunu hayawan, bisa jadi suatu waktu temuan itu berupa hewan. Fa in kanat hayawan fasayati wa in kanat ghairu hayawan fataratan takunu mimma yu'kal wa taratan takunu mimma la yu'kal. Yang berikutnya warabi' ma yahtaju ilan nafaqah kal hayawan wa huwa dorban. Jenis yang keempat, sesuatu yang membutuhkan pemeliharaan, membutuhkan biaya di dalam pemeliharaannya. Hayawanun seperti hewan, nemu kucing bagus itu, begitu kita amankan, nih biaya ini. Nah, dalam konteks ini kita berada di dalam beberapa pilihan juga. Pilihan yang pertama ya mengamankan, menyerahkan kepada orang yang bisa punya amanah, atau kita ambil dengan memberikan nafkah, menghidupi. Begitu orang temu kita sampaikan, kita bisa ngeklaim untuk kepentingan pembiayaannya itu. Atau jika kita mau memiliki, ya kita umumkan. Begitu dalam rentang waktu secara umum diketahui itu sudah layak untuk dimiliki, nggak ada orang yang punya itu datang, maka itu sudah menjadi milik kita. Apa biasanya hewan lepas, burung lepas misalnya, ya kita tangkap, ya kita rawat. Kita rawat, kalau butuh nafkah atau butuh pakan ya kita pakan, kalau memang kita berinisiasi untuk ngambil. Tapi kalau kita nggak punya pakannya, nggak punya kemampuan untuk merawat, kemudian kita ambil, begitu kita ambil mati di tempat kita yang salah. Itu. Wallahu alam, udah banyak itu kayaknya makanannya. Ada pertanyaan monggo? 1, 2, monggo. Monggo. Terima kasih. Ini terkait dengan barang yang tertinggal di masjid. Kebetulan kita menemukan ada 3 benda, 2 jam di shop digital. Sampai saat ini itu kurang lebih sudah habis 6 bulan, belum ada yang klaim. Kemudian satu lagi itu sorban malah udah 1 tahun yang lalu. Nah, gimana sikapnya? Apakah ini bisa kita hibahkan atau kita jual jadi hasilnya buat masjid atau bagaimana? Ya, umumnya orang yang ketinggalan dia tahu, kemudian dia sadar. Kalau kita tahu siapanya kita sampaikan. Kalau nggak kita tahu, mungkin ada pojok pengumuman, dalam rentang waktu tertentu kita umumkan. Kalau pengumuman secara umum, waktu difahami orang, kita sudah mengeluarkan effort mempublikasi sampai batas tertentu, nggak ada orang yang ngeklaim, nggak ada orang yang ngambil, nggak ada orang yang mengaku punya, itu punya kita. Dalam konteks ini berarti punya masjid, bisa dijual untuk kepentingan nafkah masjid. Atau serban bisa juga dipakai, disediain buat sajadah dan lain sebagainya. Ada sajadah ketinggalan dan lain sebagainya. Secara hukum
dia sudah bisa milik orang yang menemukan. Nah, itu secara hukum dia sudah bisa punya orang yang punya menemukan. Kecuali gini, begitu sudah kita jual, ada orang datang. Nah, itu ada al-ghurmu. Kalau enggak, itu minta ikhlasnya. Ini sudah rentang waktu sekian, kalau enggak ini juga rusak itu. Maka pasti akan memahami. Hanya orang-orang tertentu yang terus marah itu pasti ya. Makanya ada persyaratan mengumumkan sekian lama ini dengan asumsi orang yang punya ini sudah sekira tidak mengharapkan itu kembali. Itu posisinya. Wallahu a'lam. Monggo. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ustadz. Mohon maaf ini pertanyaan di luar tema terkait dengan warisan. Jadi gini Pak Ustadz, jadi ada suami istri, kemudian juga cukup 85 tahun Pak, mempunyai 4 orang anak, 2 laki-laki, 2 perempuan. Umur perkawinannya jadi kurang lebih 65 tahun Pak. Nah, si bapak suaminya ini bercerita bahwa dari umur pernikahan 25 tahun ternyata dia pernah nikah siri, memiliki 1 orang anak perempuan, dan diyakini bahwa anak itu adalah benar-benar anak dari hasil perkawinan, bukan kebobolan. Nah, pertanyaannya, berikutnya ternyata perkawinan siri itu berlangsung tidak lama, hanya 8 tahun, tapi si bapak itu bertanggung jawab atas pendidikan anaknya tersebut sampai saat ini sudah menikah dan memiliki anak 1 orang. Pertanyaannya adalah, apakah anak hasil siri itu mendapat warisan? Kedua, ibunya kan sudah diterai, apakah dia juga dapat atau tidak? Ya, itu pertanyaan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah gini Pak, kalau misalnya anak bapak suami istri itu kan mempunyai 4 orang anak tadi ya, misalnya ada salah satu meninggal dunia, apakah si anak yang meninggal dunia itu mendapatkan warisan dari ayah ibunya? Nah, kalau misalnya tidak, bisakah itu dimasukkan kepada komponen wasiat? Nah, kira-kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, terjadinya kewarisan itu adanya orang yang mati, dia yang mewariskan, kemudian ahli waris itu hidup pada saat orang yang mewariskan meninggal. Itu ya, artinya kalau ada ahli waris tetapi mati duluan, dia tidak menjadi ahli waris ya. Jadi bahkan orang yang mati duluan itu jadinya mewariskan. Jadi kan nggak mesti ini anak ini jadi ahli warisnya orang tua, kan nggak mesti. Karena bisa jadi orang tua ini menjadi ahli warisnya dari anak, karena statusnya anak mati duluan. Nah, pada saat anak mati duluan tadi, ahli warisnya bapak menjadi ahli waris. Dia punya bagian dari harta warisnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, salah satu ahli waris yang nggak mungkin kehalang, mahjub dalam pengertian ini, itu adalah anak. Anak yang siapa? Ya anak.
mau anak dari istri 1, istri 2, istri 3, kalau memang anak kandung ya tetap aja gitu kan. Kalau diketahui secara syar'i tadi itu memang benar anak dia, apakah ahli waris? Iya, ahli waris secara syar'i. Dia memiliki hak kewarisan tanpa wasiat pun, ya itu tetap haknya. Kemudian istri begitu meninggal, statusnya masih istri apa enggak? Kalau enggak istri ya enggak, gitu kan. Jadi akan tetapi ada kondisi tertentu yang oleh hukum syar'i diberikan perlindungan ketika ada suami misalnya sakit yang diduga udah sakit mau meninggal, marid maradul maut namanya. Pada saat kondisi marid maradul maut, dia menceraikan istrinya. Nah, dalam situasi yang seperti ini istrinya tetap dapat bagian. Karena apa? Untuk melindungi hak-hak harta istri. Karena bisa jadi diduga kuat proses menceraikannya itu untuk melarikan biar dia nggak dapat warisan. Kan mungkin juga itu terjadi. Itu udah diantisipasi oleh fikih. Marid maradul maut. Nah, dalam kasus yang tadi, yang pertama anaknya kalau diketahui memang suami atau bapaknya itu punya istri 2, istri 3, masing-masing punya anak, yang satu siri, yang satu jahar, ada jahar ada siri, kayak sholat aja katanya, sholat jahar, sholat sir, ya statusnya tetap dia anak. Beda halnya kalau anak itu di luar pernikahan, itu statusnya bukan anak dia, bukan anak suami yang menghamili. Tapi kalau dengan ibunya ya tetap, itu kan. Kalau dengan ibunya sekalipun itu anak zina misalnya, tapi itu kan pasti punya hubungan dengan ibunya, itu punya kewarisan, punya hubungan kewarisan. Nah, terus yang berikutnya kalau meninggal dia nggak dapat karena nggak memenuhi syarat hubungan kewarisan. Apakah harus dapat bagian cucu atau anaknya anak itu atas nama wasiat wajibah? Ini lebih kepada asas keadilan distributif saja. Jadi dibagi bisa, tetapi tidak lewat jalur warisan, tapi jalur kesepakatan dengan jalur apa yang disebut dengan wasiat wasibah itu. Wallahu a'lam. Iya. Istri yang bercerai itu dapat enggak? Loh, enggak. Kan dia pada saat suaminya meninggal itu sudah enggak hubungan istri lagi. Itu mantan istri. Kalau mantan udah enggak dapat. Makanya kan mungkin mantannya 10, kan mungkin kan. Kalau dapat ini bisa habis buat istri aja. Tapi kalau anak kan nggak ada mantan, gitu kan. Iya. Kalau istri menjadi ahli waris dalam statusnya sebagai istri, begitu sudah dicerai, dia nuntut, nah udah cerai. Dia tidak lagi menjadi ahli waris, tidak suaminya lagi. Hubungan ahli waris itu ada 5 kelompok yang nggak mungkin kehalang. Yang pertama anak laki perempuan, anak laki anak perempuan. Kemudian bapak sama ibu, ini nggak mungkin kehalang. Dan nggak ada mantan bapak mantan ibu itu, dan nggak bisa kehalang lah, dan pasti dapat juga. Kemudian suami atau istri, ini suami atau istri, tapi kedudukannya suami, mantan suami juga nggak dapat, sebagaimana juga mantan istri, gitu. Gitu nikahin istri janda kaya.
lumayan nanti dapat warisan. Ketahuan tujuannya, setelah itu cerai, minta cerai dan cerai. Tapi kan saya suaminya, enggak saya cerai. Ya enggak, secara syar'i hitungannya apa? Secara syar'i. Hitungannya secara syar'i, begitu sudah cerai, ya sudah tidak lagi hubungan al-alaqah az-zaujiyah, hubungan pernikahan. Hubungan pernikahan suami dan istri itu dapat waris karena alaqahnya adalah alaqah zaujiyah, hubungannya adalah hubungan suami istri. Jadi kewarisan itu bisa dihubungkan karena hubungan nasab, yaitu anak, kemudian bapak, itu hubungan nasab, paman. Istri suami bukan hubungan nasab, tetapi hubungan musaharah, hubungan munakahah. Begitu hubungan munakahahnya terputus, ya putus ya. Kalau nasab kan enggak terputus, kecuali ada penghalangnya. Nah, ini tadi ada hijab, tapi ada pencegahnya yang menyebabkan dia nggak dapat juga. Ada anak yang membunuh orang tuanya, maka dia nggak dapat. Dia tidak mahjub namanya, tetapi mamnu. Nah, ini. Terus dia membunuh atau beda agama, dia nggak memutus nasab tetapi memutus hubungan kewarisan, beda agama ini. Jadi ada ikhtilafuddin, perbedaan agama, atau bukan anaknya yang murtad, bapaknya yang murtad misalnya. Ini sepanjang beda agama ini nggak saling mewarisi. Terus apalagi tadi itu man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Barang siapa bersegera pengen memperoleh sesuatu kemudian melakukan tindakan yang dilarang, maka dia dihukum untuk tidak boleh memperoleh hak tersebut. Dia tahu ini mau dapat waris misalnya, tapi kok lama ini nggak mati-mati. Sementara udah butuh katanya, udahlah kasih sedikit sianida misalnya itu. Maka secara syar'i dia dihukum nggak dapat warisan itu. Nah itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan ya. Ada lagi. Jangan ke
Terima kasih. Saya jawab pendek dan inti-intinya saja. Yang pertama soal pengasuhan. Tugas tanggung jawab pertama mengasuh itu adalah orang tuanya. Tetapi karena satu dan lain hal bisa jadi orang tua tidak menjalankan tugas pengasuhan. Bisa karena persoalan ekonomi, bisa karena persoalan kompetensi, bisa karena persoalan hukum dan juga kemampuan. Maka kemudian tugas orang lain memberikan pengasuhan secara berjenjang, itu tugas itu beralih kepada keluarga terdekat, kemudian beralih kepada jadi keluarga, kemudian ke lingkungan masyarakat terdekatnya. Kalau ketahuan ada orang baru melahirkan nggak mampu untuk mengasuh, memberikan nafkah dan sejenisnya, orang terdekatnya punya tugas tanggung jawab. Tetapi di masyarakat, di sebagian masyarakat terjadi ketika ada orang hamil nggak mampu proses persalinan, datang orang membiayai tapi dengan syarat ngambil anaknya. Nah, kalau ngambil anaknya untuk diasuh dengan akad tabarruk, setelah itu ibunya mampu diambil, ini yang disunahkan. Tapi kalau ngambil kemudian dia bikin teken kontrak misalnya, ini tidak boleh diambil, dan ini sering terjadi kasus yang disampaikan oleh Pak Slamet. Dua-duanya tidak diperkenankan. Karena diketahui seperti itu, ini nggak boleh. Ini kan berarti nanti bisa terkena transaksi perdagangan orang, apalagi dengan iwat nanti, dengan pengganti. Sementara yang sini juga nggak boleh, pasti akan jadi masalah secara hukum. Hukum formalnya masalah, apalagi hukum syar'inya. Maka ya solusinya yang pertama tentu menguatkan tanggung jawab sosial kita. Kemudian yang kedua meliterasi, menjelaskan bahwa itu tidak diperkenankan. Karena begitu ada orang memberikan pengasuhan, itu motivasinya adalah tabarruk dan ta'awun. Kalau dia mengambil kemudian nggak boleh diambil, berarti ada motivasi lain. Bisa motivasi ekonomi, bisa motivasi non ekonomi, misalnya sosial, dia pengen punya anak mau adopsi. Adopsi dalam pengertian hadonah dibolehkan, tetapi kalau adopsi di dalam pengertian tabani itu haram hukumnya. Adopsi dalam pengertian tabani itu ngangkat anak terus diperlakukan status hukumnya seperti anak sendiri. Itu dosa. Merubah identitasnya dari anaknya Pak Ahmad jadi anak Pak Niko misalnya, dosa itu, karena itu menghilangkan nasab dan juga riwayat asal usul. Apalagi kemudian nanti kan berdampak kepada apa? Berdampak kepada hubungan kemahraman, berdampak pada hubungan pernikahan, berdampak kepada kewarisan, bahkan pada saat kematian. Nah, itu dijaga betul di dalam Islam. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Banyak sih. Oh, yang malam Lailatul Qadar ya. Yang penting di dalam Islam itu di akhirnya. Akhirnya orang yang sebelumnya nggak sholat misalnya, kemudian di akhirnya dia dapat hidayah, kemudian pada saat sujud dia meninggal, husnul khotimah. Makanya pada saat Qiyamul Lail kemudian dapat Lailatul Qadar, ya dapat. Akan tetapi tentu pada saat kondisi orang dapat kan nggak mungkin tiba-tiba juga. Orang biasa mabuk kemudian dapat Lailatul Qadar nggak pakai effort luar tapi biasa mabuk kemudian dia sadar pas deket ceramah, kemudian dia bertaubat secara sungguh-sungguh,
pas malam ikut Lailatul Qadar Qiyamul Lail dapat Lailatul Qadar, ya mungkin saja dengan kuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu meninggal husnul khotimah. Yang dilihat adalah akhirnya. Tetapi nggak bisa hanya orang jujuk akhir kan. Saya yang penting akhirnya aja deh, nanti sekarang foya-foya dulu. Ada muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Surga nindasmu apa jadi. Dia udah merencanakan. Ya kalau kita semua berada di dalam kekuasaan untuk merencanakan, iya. Tapi kan nggak bisa tiba-tiba orang yang biasa baik aja belum tentu akhirnya baik, kira-kira begitu. Tetapi tentu kita dalam rangka husnudzon kepada setiap orang, kita nggak bisa ngejudge begitu orang buruk terus. Nah, inilah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW juga di dalam berbagai hadisnya. Ada suatu kondisi orang yang beraktivitas baik, melakukan ibadah baik, tetapi di ujungnya ini tinggal sejengkal saja dia masuk surga. Di ujungnya melakukan tindakan yang mengarah kepada ke neraka dan akhirnya dia masuk neraka. Dan betapa banyak orang yang kehidupannya kelam, maksiat, sampai jarak dia dengan neraka itu tinggal sejengkal. Di akhir yang sejengkal itu tiba-tiba dia taubat, dia belok, melakukan aktivitas amalnya orang ahli surga, dan akhirnya dia masuk surga. Nah, ini hadis sahih nih. Makanya tadi contohnya ya, intinya kita terus berusaha baik gitu. Intinya terus berusaha baik dengan kesadaran kita. Yang ketiga, sedekah ada dua jenis, sedekah wajib, ada yang sunnah. Kalau zakat dipersyaratkan dia masuk asnaf tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Jumhur fuqaha menyatakan zakat itu hanya diwajibkan kepada orang yang kaya muslim dan didistribusikan kepada mustahik yang muslim. Kemudian orang mustahiknya itu adalah orang yang bukan menjadi tanggung jawab kita. Misalnya kepada anak, kepada istri dizakatin, diberikan zakat, ya. Ini kewajiban kita, kewajiban untuk memberi nafkah. Kalau saudara, dia bukan tanggung jawab kita kan, dia bukan tanggung jawab kita. Boleh kita menzakati. Tapi kalau beda agama, enggak melalui zakat, tetapi kita tetap punya kewajiban untuk berbuat baik, sekalipun beda agama. Ini urusannya urusan muamalah, urusan sosial. Kepada orang tua kita beda agama, enggak boleh juga membantah, tetapi enggak boleh taat terhadap perintah maksiat. Kewajiban untuk memberikan nafkah tetap, kewajiban untuk menghormat tetap, kewajiban untuk birrul walidain tetap. Bukan berarti kemudian hanya karena, jangankan beda agama, kadang beda menentukan rumah menghadap kemana saja, kadang berantem sama orang tua, nggak saling sapa. Beda menentukan catering pada saat pernikahan, itu bisa nggak nyapa orang tua, kan mungkin juga orang karena egonya dan lain sebagainya. Orang beda agama saja, hal yang paling mendasar itu nggak boleh kita memutus hubungan birrul walidain tersebut. Cuma kita nggak boleh mentaati terhadap perintah yang maksiat itu. Kalau yang soal tadi berbuat baik lewat pintu yang sedekah itu, boleh nggak kepada orang non muslim? Boleh, boleh. Demikian juga wakaf untuk kemaslahatan umum, salah satu umumnya yang memanfaatkan non muslim, boleh nggak? Boleh itu, untuk kepentingan kemaslahatan umum.
Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada guna dan faedahnya. Mohon maaf atas segala khilaf. Al-Fatihah. Iya kan nasta'in. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma sahhil lana umurana fi dinina wa dunyana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa khaira ahliha wa inna na'udzubika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi wa syarri ahliha. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad